Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, dalam kehidupan kita tak akan pernah bisa lepas dari penderitaan, kesulitan, kesukaran. Bisa berarti itu ujian bagi kita sebagai musibah yang Allah timpakan kepada kita. Bisa juga berupa adab, siksa atas dosa-dosa kita. Sebagai ujian, sebagai seorang muslim wajib mengantisipasi dengan cara yang benar. Allah menyatakan, وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah, pasti kami menguji kalian dengan ketakutan, kelaparan, ancaman terhadap jiwa, kurangnya harta, kurangnya buah-buahan. Tapi apa kata Allah? Wabashiris sabirin. Berbahagialah orang-orang yang sabar. Musibah ini apapun bentuknya, baik yang menimpa fisik kita ataupun psikis kita, yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita ataupun harta kita, itu sekali lagi bisa berarti ujian atas keimanan kita, bisa juga berarti azab bagi kita. Apapun itu, baik penderitaan itu ujian ataupun azab, maka solusinya sama. Pertama, dekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, akui dosa-dosa yang kita lakukan, lalu tobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Tingkatkan ibadah kita, jauhkan diri kita dari kemaksiatan. Karena itu solusi awal dari semua masalah yang kita hadapi dalam hidup. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
Takwanya itu dalam bentuk taubat, dalam bentuk taqarrub, dalam bentuk melaksanakan semua perintahnya, dalam bentuk menjauhi semua larangannya. Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi dari setiap masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya menjadi mudah. Ini solusi awal, solusi pertama. Jauhi maksiat, jaga diri jangan sampai melanggar apa yang Allah larang, jangan sampai mengabaikan apa yang Allah perintahkan. Karena itu mengundang murka dan azab Allah dalam bentuk musibah, penderitaan yang akan Allah timpakan kepada kita. Solusinya, kembalilah kepada Allah, maka Allah akan cabut kembali itu musibah dari diri kita. Kedua, jangan lupa minta juga bantuan kepada Allah, berdoa. Berdoa minta perlindungan dari seluruh keburukan. Keburukan yang menimpa diri kita, yang menimpa agama kita, yang menimpa keluarga ataupun harta kita. Baik keburukan tentang dunia kita ataupun tentang agama kita. Baik keburukan tentang di dunia apalagi di akhirat nanti. Allah sudah menuturkan tentang sebagian mukmin yang ahli surga. Allah katakan wa minhum may yaqulun wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jaga diri kami dari azab neraka. Ini doa disebut sapu jagat karena mencakup seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, baik kebaikan fisik ataupun psikis, baik untuk diri kita ataupun untuk keluarga kita, untuk harta kita, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Oleh karena itulah datang seseorang. Anas bin Malik menuturkan, jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqal. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ullaha bihi. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku akan berdoa kepada Allah dengan doa itu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kamu kepada Allah al-afwa wal afiyah. Keesokan harinya orang ini datang lagi dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang membuat aku selamat dunia akhirat. Kata Nabi sallallahu al-afwa wal afiyah. Minta kepada Allah al-afwa dan al-afiyah. Al-afwa itu ampunan, al-afiyah itu keselamatan. Sampai 3 kali. Maka setelah 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapa orang yang telah diberikan al-afwa, apabila Allah telah memberikan al-afwa, ampunan dan al-afiyah kepadamu, faqad aflahta, maka sungguh kamu pasti akan bahagia. Ini juga pernah ditanyakan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam lalu bertanya, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alullaha anhu. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku akan doa minta kepada Allah tentang sesuatu itu. Lalu kata Nabi SAW, ya ammi qul Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Katakan olehmu wahai pamanku,
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-afwa wal-afiyah, ampunan dan afiyah. Sampai 3 kali. Karena itulah maka Rasul SAW pun didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau al-afwa wal afiyah. Al-afwa ampunan, al-afiyah itu perlindungan, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ampunan dan afiyah, baik tentang agamaku, ataupun keluargaku, ataupun hartaku. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, diantaranya Syekh Mubarakfur dalam kitab Al-Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud menyatakan bahwa yang dimaksud al-afwa di sini ampunan. Meminta ampunan kenapa? Karena ampunan berarti minta dihapuskan, dihilangkan, dicabut dosa dari dirinya. Sedangkan dosa penyebab turunnya semua penderitaan. Ma asaba min musibatin, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa diri kalian itu karena dosa-dosa kalian loh. Karena dosa Allah timpakan musibah sebagai azab atas dosa itu. Maka agar azab ini dicabut, hapus dosa dari diri kita. Tobat, minta ampunan, itu pertama. Adapun al-afiyah, makna al-afiyah adalah perlindungan, keselamatan dari seluruh keburukan, baik keburukan fisik ataupun psikis, baik keburukan tentang urusan dunia kita ataupun tentang urusan agama kita. Betapa banyaknya kita ditimpa keburukan tentang agama kita. Berupa apa? Berupa kesalahpahaman dalam memahami agama, berupa mengabaikan perintah Allah yang wajib, berupa melanggar larangan Allah sehingga kita terjerumus dalam dosa dan maksiat, berupa terjerumusnya kita mungkin kepada kebid'ahan yang Allah murkai, ataupun dosa-dosa yang merugikan kita secara agama dan memperoleh azab dunia sampai akhirat. Itu musibah agama. Ada lagi musibah keburukan dunia berupa sakit, dihina orang, kehilangan orang yang kita cintai, kekurangan atau kehilangan harta, uang dan yang sejenisnya, ditipu orang, dibuli orang, dizolimi orang, atau kecelakaan. Itu keburukan dunia. Belum lagi keburukan di luar kehidupan dunia di alam kubur berupa fitnah kubur dan azab kubur. Belum lagi di akhirat. Jauh lebih dahsyat lagi penderitaan di alam mahsyar, penderitaan dan beratnya hisab ketika menyeberang sirat sampai wal'iyadzubillah mungkin seseorang masuk neraka. Itu semuanya keburukan. Maka minta perlindungan kepada Allah dari seluruh keburukan ini yang namanya afiyah. Oleh karena itulah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta perlindungan, meminta kepada Engkau ampunan dan al-afiyah. Maknanya minta perlindungan dari seluruh jenis keburukan dunia akhirat. Baik tentang diri kita, tentang keluarga kita atau tentang harta kita. Maka Rasulullah SAW menyatakan, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, sungguhnya aku minta ampunan kepadamu dan minta afiah, minta perlindungan tentang agamaku. Jangan sampai dibiarkan aku menyimpang dalam perkara agama.
Minta juga perlindungan tentang keluargaku. Jangan sampai keluargaku ditimpa keburukan, lahir batin, dunia sampai akhirat. Dan tentang hartaku, jangan sampai ada keburukan yang menimpa hartaku. Hilang, mubadzir, tercampuri barang yang haram, ditipu orang, dicuri orang, dan seterusnya. Makanya doa ini doa yang sangat luar biasa, dianggap doa sapu jagat yang semakna dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca doa itu tambah dengan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Ini doa yang luar biasa, mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat, mencakup perlindungan dari semua keburukan dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan. Tadi Nabi SAW menyatakan kepada orang yang 3 kali minta diajarkan doa. Dan doanya sama. Minta al-afa wal-afiyah. Lalu beliau di akhir pernyataannya menyatakan, apabila engkau telah diberi ampunan dan afiyah, faqad aflahta. Maka sungguh engkau akan berbahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Makna bahagia dalam timbangan syariat adalah hanya ada 2. Kalau sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu yang namanya bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang mukmin. Coba lihat di akhir penjelasannya itu, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu mewarisi surga firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu hakikat kebahagiaan. Masuk surga otomatis selamat dari api neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah berbahagia. Kebahagiaan dalam timbangan syariat adalah kalau sudah diraih 2 hal. Selamat, tidak tersentuh sama sekali oleh api neraka, dan Allah masukkan ke dalam surga. Makanya pernyataan Nabi SAW, apabila engkau telah diberikan al-afwa, ampunan, berarti itu menyebabkan dia terbebas dari api neraka. Dan telah diberikan al-afiyah,
Perlindungan dari semua keburukan, termasuk keburukan berupa azab dunia, alam kubur dan akhirat. Faqad aflahta, kamu sudah berbahagia. Pasti itu. Dengan memakai fi'il madhi yang menyatakan sudah berbahagia untuk sesuatu yang belum terjadi, maknanya pasti. Pasti kamu bahagia dengan mana? Pasti kamu akan selamat dari api neraka dan pasti kamu akan Allah masukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, persering doa sapu jagat. Baik diambil dari Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ataupun diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali, maka inilah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia, selamat dari murka dan azab Allah dunia, alam kubur dan akhirat, dan Allah masukkan kita ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amma siwak. Allahumma ij'alna li'alaika dhakirin wa linu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid dayn wa ghalabatil adu wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra maftunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tarda wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.
Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.